Hai Thinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video kali ini, Missy akan berbagi mengenai akuntansi sewa. Kita akan mulai dengan memahami definisi sewa atau lease. Sewa merupakan perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee untuk menggunakan properti tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Secara umum, urutan yang paling banyak berperan sebagai lessor atau pemilik aset adalah bank, perusahaan sewa captive, dan terakhir pihak independen. Bank cenderung memiliki akses terhadap dana murah yang memberikan keuntungan untuk membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada biaya yang dibutuhkan oleh para pesaingnya. Perusahaan sewa captive cenderung memiliki akses terhadap titik penjualan dalam menemukan pelanggan yang akan menyewa, yang memberikan keuntungan bagi entitas anak yang bisnis utamanya adalah menyewakan aset kepada entitas perusahaan. Sedangkan pihak independen meskipun tidak memiliki akses seperti bank dan perusahaan sewa captive, namun di tengah era digital sekarang ini, melek digital menjadi salah satu dukungan atau sangat membantu bagi para pihak independen. Beberapa keuntungan sewa yang bisa Missy sebutkan dibandingkan kepemilikan properti adalah 1. Pembiayaan 100% dengan suku tetap, di mana pembayaran sewa biasanya tanpa memerlukan uang muka dan bernilai tetap, sehingga terlindung dari inflasi. Yang kedua, perlindungan terhadap risiko keusangan, di mana lessee tidak harus menanggung nilai residu. Yang ketiga, fleksibilitas, khususnya terkait pada durasi masa sewa dan pembayarannya. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah dan kemungkinan keuntungan pajak. Yang kelima, pembiayaan di luar neraca. Jadi bisa dibilang transaksi sewa dapat mengurangi rasio utang yang tercermin di laporan posisi keuangan. Dan kita juga perlu paham Thinkers bahwa sifat konseptual sewa yang menjadi pertimbangan utama adalah adanya pengalian manfaat dari penggunaan properti. Sehingga atas transaksi sewa, perusahaan perlu memahami setidaknya 3 sifat konseptual sewa, yaitu 1. Perlu dilakukan proses identifikasi karakteristik yang mengindikasikan pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan. Yang kedua, karakteristik yang sama harus diterapkan secara konsisten kepada lessee dan lessor. Yang ketiga, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan merupakan sewa operasi. Artinya, tidak boleh dikapitalisasi ya. Nah, poin ini nanti terkait dengan klasifikasi sewa. Untuk tujuan akuntansi, lessee dapat mengklasifikasikan sewa berupa sewa operasi atau sering disebut sewa guna usaha tanpa hak opsi, sewa pembiayaan langsung atau sewa guna usaha dengan hak opsi, dan sewa tipe penjualan. Sedangkan berdasarkan PSAK 30, sewa hanya dibedakan menjadi 2, yaitu sewa operasi atau operating lease dan sewa pembiayaan atau finance lease. Sewa operasi adalah perjanjian sewa di mana pengalihan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset tidak terjadi. Garis bawahi tidak terjadi ya Thinkers. Pada sewa operasi, perlakuan akuntansi oleh lessee
adalah beban diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dibayarkan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain, serta beban disajikan dalam laporan laba rugi. Jadi, kata kuncinya pada metode sewa operasi, jumlah beban operasi cenderung sama selama masa sewa. Perlakuan akuntansi oleh lessor, pendapatan diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dan diakui dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lainnya yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah perjanjian sewa di mana secara substansial terjadi pengalihan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut ini. 1. Sewa mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan aset kepada lesi. Kedua, sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Biasanya, lesi akan dimungkinkan untuk membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah. Ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset sewaan. Biasanya menggunakan ambang batas sekitar 75% dari masa manfaat aset. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya pelaksana secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Biasanya si Tinkers ini menggunakan ambang batas minimal 90% dari harga wajar aset. Pada sewa pembiayaan, perlakuan akuntansi oleh lesi adalah lesi mencatat sebagai aset dan liabilitas sebesar nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum pada awal sewa. Dan pada setiap periodenya, lesi harus memisahkan bagian beban bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada periode itu. Dan lesi akan melakukan penyusutan sesuai dengan aturan PSAK 16. Jadi, pada laporan posisi keuangan akan muncul aset sewaan pada aset tetap dan liabilitas sewaan pada liabilitas jangka pendek, yaitu sejumlah yang akan jatuh tempo, dan pada liabilitas jangka panjang, yaitu sejumlah yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Perlakuan akuntansi oleh lessor, lessor mencatat sebagai piutang sewa sejumlah atau sebesar nilai sekarang dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima setelah ditambah nilai residu ya, jika ada. Pada setiap periodenya, lessor harus memisahkan bagian pendapatan bunga sewa dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum setiap periode. Oh iya, yang dimaksud dengan piutang sewa itu adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin. Dan yang dimaksud dengan pembayaran sewa minimum adalah pembayaran sewa tidak termasuk biaya pelaksana ditambah opsi tawar-menawar pembelian jika ada ya Tinkers, ditambah nilai residu yang dijamin jika ada juga, ditambah penalti atas kegagalan untuk mempengaruhi jika ada. Dan dari sisi pencatatannya, jurnal antara sewa operasi dengan
sewa pembiayaan itu cenderung mirip. Jika pada sewa operasi, debitnya kas dan kreditnya pendapatan sewa, maka pada sewa pembiayaan, debitnya kas dan kreditnya piutang sewa. Jadi pada laporan posisi keuangan, lessor akan mengakui piutang sewa dan menghentikan pengakuan aset. Pada laporan laba rugi, lessor akan mengakui pendapatan sewa. Selain dari sisi alokasi beban, sewa pembiayaan juga akan menyebabkan 3 hal. Yang pertama, kenaikan jumlah utang yang dilaporkan. Hal ini baik dari sisi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, kenaikan jumlah aset total, khususnya ini berlaku untuk aset berumur panjang. Yang ketiga, laba yang lebih rendah pada awal masa sewa, sehingga saldo laba akan cenderung menjadi lebih rendah. Jadi kata kuncinya pada metode sewa pembiayaan, jumlah beban pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun awal akan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah beban pada tahun-tahun berikutnya. Fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang cukup unik itu meliputi nilai residu, sewa tipe penjualan, opsi tawar-menawar pembelian, biaya langsung awal, klasifikasi lancar versus tidak lancar, dan pengungkapan. Nilai residu itu dapat didefinisikan sebagai estimasi nilai wajar sewaan pada akhir masa sewa. Nilai residu yang dijamin menjadi pembayaran sewa tambahan oleh lesi baik dalam bentuk properti maupun kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Oleh lesi, nilai residu perlu dicatat hanya ketika termasuk dalam kategori nilai residu yang dijamin net incurs. Terkait biaya langsung awal, ini mencakup biaya langsung inkremental dan biaya langsung internal. Yang dimaksud dengan biaya langsung inkremental adalah biaya yang dibayarkan pada pihak ketiga yang independen karena memiliki pengaturan sewa. Dan yang dimaksud dengan biaya langsung internal adalah biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh lessor pada sewa yang diberikan. Akuntansi memiliki aturan penerapan tersendiri untuk biaya langsung, di mana ini disesuaikan dengan jenis sewanya. Untuk sewa operasi, lessor harus menunda biaya langsung awal dan mengalokasikannya selama masa sewa sesuai dengan pengakuan pendapatan sewa. Untuk sewa pembiayaan langsung, lessor harus menambahkan biaya langsung awal pada investasi sewa neto dan mengamortisasi selama masa sewa sebagai penyesuaian hasil. Yang ketiga, untuk sewa tipe penjualan, lessor harus membebankan biaya langsung awal dalam periode berjalan di mana ia mengakui keuntungan atas penjualan tersebut. Dan terkait pengungkapan ini minimal akan mencakup sifat pengaturan sewa, waktu sewa, jumlah arus kas, jumlah piutang, atau pendapatan sewa. Penjelasan umum
menjadi bagian utama sih dari poin pengungkapan. Jadi secara akuntansi, pengungkapan sewa itu minimal harus meliputi 6. Yang pertama, penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Ini berlaku bagi kedua belah pihak, baik lessee maupun lessor. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum, masa depan pada akhir periode pelaporan, dan nilai sekarangnya. Ini berlaku bagi lessee. Ketiga, total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarangnya untuk setiap periode berikut, yaitu periode yang tidak lebih dari 1 tahun, periode yang lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, dan periode yang lebih dari 5 tahun. Ini juga berlaku bagi lessee. Keempat, rekonsiliasi antara investasi bruto dan sewa pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan. Ini berlaku pada lessor. Kelima, investasi bruto dalam sewa dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan untuk setiap periode, baik itu periode lebih dari 1 tahun, periode lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun, periode lebih dari 5 tahun. Ini berlaku untuk lessor juga. Yang keenam, yaitu yang terakhir, pendapatan keuangan yang belum diterima. Ini berlaku bagi lessor. Oke deh, pinter. Sampai sini dulu penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat ya Tinkers bagi kalian semuanya. Dan seperti biasa, kalian juga boleh request topik yang kalian rasakan butuh untuk kita bahas atau misi sampaikan. Misi akan usahakan melalui video bersama kampus virtual mewujudkan permintaan kalian topik akuntansi apa yang harus kita share. Oke deh Tinkers, see you soon Tinkers.